Wasifal ladzina taqaw rabbahum, Allah memasukkan ke dalam surga, ilal jannati zumara, masuk surga rombongan ramai-ramai, dipanggil oleh malaikat. Rombongan berikutnya masuk surga Jannatul Firdaus, kelompok Al-Makkah. Ketua yayasan, pembina, pengurus, sekretaris, bendahara, security, tukang sapu, cleaning service, masuk semua. Pas antrian-antrian yang paling belakang, ada Ustaz Somad. Tanya sama malaikat, ini geng Al-Makkah juga? Enggak. Anaknya ada di Al-Makkah? Enggak. Anggota yayasan? Enggak. Ada nama di akte notaris. Terus kok bisa masuk sini? Ceramah sekali, masuk. Bapak Ibu yang tidak ada hubungan dengan Al-Makkah tapi hadir dalam majelis ilmu ini, masuk dalam golongan orang mujahid fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia akan berada di jalan jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Bapak ibunya sudah diceramah. Abdul Somad, jangan kau sangka kau penceramah hebat, kau boleh masuk TV, kau boleh ceramah di luar negeri, tapi di Al-Makkah belum tentu kau bisa diterima. Mana contohnya? Tuh, gak ada yang peduli. Padahal saya sudah ngaku sih, saya S1 dari Al-Azhar, saya di Maroko. Kata mereka, emang gua pikirin lah. Mereka nyantai aja kan tuh. Abdul Somad sedang diingatkan di sini. Kau boleh ceramah di Mabes TNI, kau bisa ceramah di depan Mahkamah Agung, tapi belum tentu kau punya ilmu bisa menarik perhatian mereka. Sekarang kita tes, peduli nggak mereka sama saya? Assalamualaikum. 25% yang peduli. Apa pesan yang ingin Ustaz Somad sampaikan? Bapak boleh jadi pengusaha kaya, ibu wanita karir, tapi belum tentu bisa membuat anaknya hafal amma yatasaalun. Betul? Ngaku nggak ibu? Ngaku nggak bapak? Tapi anak-anak bapak tadi naik ke atas sini hafal amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Anaknya hafal, bapaknya enggak. Siapa yang mengajar mereka? Guru. Kita semua berhutang pada bapak dan ibu guru. Ini orang tua harus dibetulkan mindsetnya, cara pandangnya pada guru. Guru bukan laundry. Ini banyak orang tua yang salah paham. Anak nakal, anak jahat, anak kotor, dianggap anak seperti pakaian, dibawa ke laundry. Guru, tolong bersihkan anak saya. Ketika anak tidak pandai cium tangan, ketika anak tidak benar, yang disalahkan guru. Guru adalah partner, teman kita, sahabat kita, yang nolong kita, karena kita tidak sanggup mendidik mereka, karena kita dibantu oleh guru. Ini sekarang banyak orang tua nggak ngerti, anak pulang malah ditanya mana yang dicewer ibu guru, telinga kanan apa telinga kiri. Akhirnya guru dikeroyok 3 orang tua. Komisi Perlindungan Anak dilaporkan ke polisi. Teman saya, sahabat saya ngajar di pesantren, gara-gara menjewer murid dituntut 7 juta, gaji 700.000. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ibu dan bapak guru tidak pernah berhenti. Saya pernah ceramah Bapak Ibu. Bersyukur saya ceramah di sekolah ini, bapak wali murid, ibu wali muridnya hadir. Saya pernah ceramah di depan anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pun gak ada peduli. Semuanya ngobrol, ada cerita arisan, ada cerita macam-macam. Sampai akhirnya 10 menit saya ceramah, saya lihat gak ada respon. Saya datangi panitia, tolong panggilkan pawangnya. Akhirnya naiklah ke atas pentas ibu kepala sekolah, kecil aja.
Apa kata ibu? Anak-anak, lihat ibu ya, semuanya peduli. Saat itu saya sedang ditegur Abdul Somad, kau nggak laku di sini Abdul Somad, kau nggak ada apa-apanya di sini Abdul Somad. Maka lihatlah mereka yang tenang karena kue belum habis. Mereka dibentuk, dididik oleh orang-orang yang luar biasa. Tapi ini masih anak-anak yang sehat, anak-anak yang sempurna. Saya baru pulang dari Kudus. Di sana ada pesantren khusus anak berkebutuhan khusus, ABK. Luar biasa. Gurunya 3 shift pagi, shift petang, shift malam, shift pagi, shift petang, shift malam. Muridnya 120, gurunya 107. Luar biasa. Di sana saya bertemu dengan makhluk-makhluk, orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru kita diberikan kesabaran mendidik anak-anak kita, insya Allah. Hafal mereka juz amma, bisa mereka menutup aurat, dari kecil jilbabnya panjang, pakai celana panjang. Tapi yang sudah dididik, jangan sampai pulang ke rumah kita yang merusaknya. Lihatlah anak kita yang lucu-lucu pakai jilbab panjang. Di sekolah Al-Makkah diajarkan jilbabnya panjang, bajunya panjang. Tiba-tiba di rumah dia lihat emaknya pakai celana pendek, lututnya hitam berkurang. Mereka confused, mereka bingung, mereka punya kepribadian ganda. Di sekolah diajarkan jilbab panjang, baju panjang, celana panjang, rok panjang. Di rumah bapaknya celana pendek, ibunya pakai baju belum selesai dijahit, kadang roknya panjang resleting belum dipasang. Mereka punya kepribadian ganda. Banyak anak-anak dididik di sekolah Islam seperti membangun istana cantik di pinggir pantai. Di pinggir pantai dibuat istana dari pasir cantik. Tapi kemudian sebelum petang hari, sebelum matahari tenggelam, sudah datang ombak merusaknya. Besok dibangun lagi, datang ombak lagi. Anak kita tidak pernah selesai gara-gara di rumah dia tidak dididik. Saya bersyukur kepada Allah saat saya pengajian tabligh akbar, anaknya ada, bapaknya ada, ibunya ada, sehingga 3 unsur ini anak dididik di sekolah, gurunya sabar dan istiqomah, bapaknya ikut mendidik di rumah, ibunya pula tetap menjalankan syariat agama Allah. Akhirnya anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Saya yakin dan percaya mengapa mereka jilbabnya tetap panjang, karena memang ibu-ibunya juga dari ujung ke ujung jilbabnya panjang. Entah di sini aja, wallahu a'lam. Ustaz Somad ini su'uzon ini, saya husnuzon insyaallah, tabarakallah. Ibu-ibu yang di depan terasa panas? Insyaallah yang di dunia kena panas, di akhirat tidak panas lagi. Adapun yang di dunia tidak kena panas, ya di akhirat tidak kena panas juga. Cuman kita yang kena panas ini surga kita lebih adem aja. Itu cara menyenangkan hati orang kepanasan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau selesai dia TK, masuk SMP, SD-nya Pak Ustaz. Habis SD, SMP, SMA, taman SMA, ikut tes polisi. Lulus apa enggak? Lulus. Di sini dia enggak cabut, enggak merokok di luar, enggak akan mungkin dia mabuk lem kambing, enggak akan mungkin dia mabuk pertamax, karena ada security, pagarnya tinggi, lokalnya, sarapannya, makanannya. Insya Allah anak-anak kita, apa ibu yang anaknya sudah terdaftar di sini di TK, mau dilanjutkan ke SD, mau dilanjutkan ke SMP, lanjutkan ke SMA, nanti kalau ada yang mau ke Al-Azhar Mesir, tinggal datang ke Kementerian Agama, datang ke Dr. Nasrullah Jasab. Mau ke Maroko, beliau S2 S3 di Maroko. Mau ke Australia, datang ke kedutaan Australia. Boleh ke Australia, boleh ke Amerika, boleh ke McGill Kanada. Otaknya Jerman, otaknya Inggris, otaknya Prancis, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.